Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Anggraini, nomor induk mahasiswa 202430630199. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ekonomi makro yang berjudul konsumsi nasional. Teori konsumsi nasional. 1. Teori konsumsi Keynes, John Maynard Keynes 1930. Fungsi atau rumusan tentang teori John Maynard Keynes untuk menggambarkan tentang konsumsi pada berbagai pendapatan. 2. Teori konsumsi masyarakat. Teori konsumsi masyarakat menjelaskan bagaimana individu membuat keputusan konsumsi dan mempertimbangkan preferensi, kurva, indiferen, dan kendala anggaran. 3. Konsumsi pemerintah. Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian. 4. Teori konsumsi siklus hidup oleh Francesco Modigliani, Albert Ando, serta Richard Bloomberg pada tahun 1950. Teori konsumsi siklus hidup merupakan teori yang menjelaskan bahwa kegiatan ekonomi merupakan kegiatan seumur hidup. 5. Eames-Engel. Teori Eames-Engel mengatakan ketika tingkatan pendapatan meningkat, maka proporsi pendapatan yang akan dihabiskan untuk membeli makanan akan berkurang atau menurun. 6. Teori pendapatan permanen. Pendapatan permanen yang dimaksud pada teori kedua ini merupakan tingkatan pendapatan rata-rata yang diharapkan atau diekspektasikan oleh seseorang dalam jangka waktu yang panjang. 7. Teori pendapatan relatif oleh James Dunsbury di tahun 1949. Teori pendapatan relatif ini membahas mengenai tingkatan konsumsi masyarakat yang dipengaruhi oleh tingkatan pendapatan disposable pada masa lalu. Konsumsi nasional. Konsumsi nasional adalah total pengeluaran masyarakat untuk membeli barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu. Konsumsi nasional merupakan satu komponen pendapatan nasional. Konsumsi nasional Indonesia dalam 10 tahun terakhir dapat dilihat dari data pengeluaran rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi swasta, dan pendapatan yang dapat dibelanjakan per kapita. Pola konsumsi masyarakat. Pola konsumsi adalah susunan kebutuhan seseorang terhadap barang dan jasa yang akan dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu yang dipenuhi dari pendapatannya. Manfaat serta fungsi konsumsi nasional bagi perekonomian. Manfaat konsumsi nasional. 1. Manfaat konsumsi nasional bagi perekonomian. 2. Pertumbuhan ekonomi. 3. Lapangan pekerjaan. 4. Multiplier effect. 5. Dampak konsumsi berlebih. Fungsi konsumsi. Pengertian konsumsi merupakan suatu aktivitas pada manusia yang mengurangi dan menggunakan dalam kegunaan barang dan jasa untuk secara bertahap dan simultan memenuhi kebutuhan hidup dan kepuasan orang. Tujuan konsumsi lainnya diantaranya: 1. Menghabiskan atau mengurai nilai guna barang sekaligus. 2. Mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa secara bertahap. 3. Menemukan kebutuhan jasmani dan rohani. 4. Memuaskan kebutuhan secara fisik. 5. Mendukung aktivitas produksi. 6. Membantu menyesuaikan rumusan tarif upah minimum untuk pekerja. 7. Sebagai titik awal dan akhir kegiatan ekonomi. Faktor penentu konsumsi nasional. 1. Faktor demografi, jumlah penduduk dan komposisi penduduk. 2. Faktor ekonomi, kekayaan rumah tangga, jumlah barang tahan lama di masyarakat, kebijakan moneter, pendapatan, perkiraan tentang masa depan. 3. Faktor non-ekonomi. Faktor non-ekonomi yang menentukan tingkatan konsumsi nasional adalah sosial dan budaya masyarakat. Masalah konsumsi. Penyebab masalah konsumsi
nasional. 1. Dikenaikan harga kebutuhan pokok seperti bahan bakar minyak goreng, dan pangan. 2. Penurunan kelas menengah akibat pandemi COVID-19. 3. Ketidakpastian ekonomi yang menyebabkan kenaikan harga tagihan seperti pajak, cicilan, kredit. 4. Penurunan daya beli masyarakat kelas menengah yang tertekan oleh sebagian masalah. Dampak positif dan negatif berlaku konsumsi. 1. Dampak positif dari perilaku konsumsi. Perilaku konsumsi membuat arus perputaran barang dan jasa menjadi lebih cepat sebagai konsekuensi atau tindakan dari konsumsi yang berkelanjutan. Meningkatkan produksi barang atau jasa yang dijual, sedangkan aspek positif perilaku konsumsi bagi konsumen merupakan pemenuhan kebutuhan. 2. Dampak negatif dari perilaku konsumsi. Dampak masalah konsumsi nasional. 1. Sikap konsumtif maupun perilaku konsumsi dapat menyebabkan seorang individu menjadi tidak hemat atau boros. 2. Sifat tidak hemat atau boros tersebut menyebabkan seorang individu dapat terjebak oleh hutang piutang. 3. Perilaku konsumsi dapat menurunkan minat atau motivasi seseorang untuk menabung, sehingga mengakibatkan sumber daya investasi pada bank menurun. Oke, terima kasih presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.